Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Berjumpa lagi dengan Bu Verla. Hari ini Bu Verla akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Disimak baik-baik ya. Nah, anak-anak, di sini Bu Verla akan menyajikan sebuah gambar. Sudah pada tahu belum gambar apa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Di dalamnya ada 5 lambang. Lambang yang pertama adalah bintang. Silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Pada gambar burung Garuda memegang sebuah pita. Pita itu bernama Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu mengartikan bahwa Indonesia terdapat banyak keberagaman, mulai dari pakaian adat, bahasa, makanan, dan lain-lain. Sehingga meskipun berbeda-beda antar daerah, tetapi kita tetap satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Nah, selain itu di dalam Pancasila juga terkandung nilai-nilai, yaitu 1. Nilai dari sila yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati antar umat beragama. Nilai dari sila yang kedua, menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai dari sila yang ketiga yaitu menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nilai dari sila yang keempat yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima yaitu nilai dari sila yang kelima, menghormati hak dan kerja keras orang lain. Berikut Bu Verla tampilkan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan nilai-nilai sila yang pertama yaitu toleransi antar umat beragama. Kita dapat melihat ya anak-anak, di situ terdapat berbagai macam agama. Yang ada di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun berbeda agama, kita tetap harus bertoleransi, saling menyayangi, dan saling menghormati antar umat manusia. Selanjutnya adalah contoh penerapan nilai-nilai sila yang kedua, yaitu saling menyayangi antar umat manusia. Nah, di sini kita dapat melihat gambar tersebut menerangkan memberi bantuan kepada korban bencana banjir, bisa berupa makanan, pakaian, selimut, atau yang lainnya. Bisa juga contoh yang lain dari penerapan sila yang kedua yaitu menjenguk teman yang sakit. Selanjutnya adalah contoh penerapan nilai-nilai sila yang ketiga, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh penerapannya
yaitu gotong royong antar warga. Di sini kita dapat melihat ya, di sini gotong royongnya membangun rumah, kerja bakti, membersihkan selokan. Itu termasuk contoh penerapan nilai-nilai sila yang ketiga. Kemudian untuk contoh penerapan nilai-nilai sila yang keempat yaitu musyawarah. Di sini bisa musyawarah menentukan ketua RT, bisa menentukan ketua kelas atau yang lainnya. Di dalam keputusannya nanti pada musyawarah itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, tetapi kita harus patuh terhadap keputusan bersama. Contoh penerapan nilai-nilai sila yang kelima adalah menghormati hak. Di sini kita dapat melihat ya anak-anak, di sini orang yang kaya, yang punya kelebihan, kekayaan, kita bisa menyumbangkan bantuan sembako kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah contoh penerapan sila yang kelima. Selain itu, dengan menabung, hidup hemat adalah contoh penerapan sila yang kelima. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Firla akan menampilkan sebuah peta. Sudah tahu peta negara manakah ini? Iya, benar. Ini adalah peta negara Indonesia. Di sini kita dapat melihat ya anak-anak, kalau Indonesia itu terbentang pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Dan ada 5 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dari sini, kita juga dapat melihat garis bujur dan garis lintang. Apa sih yang dimaksud garis bujur dan garis lintang itu? Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan selatan. Jadi, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dari gambar ini juga kita dapat melihat batas-batas negara Indonesia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Singapura, negara Malaysia, negara Filipina, dan Samudra Pasifik. Sedangkan sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Sedangkan sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sehingga letak Indonesia terdiri dari dua, yaitu letak secara geografis dan letak secara astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, sedangkan samudra adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan letak astronomis adalah letak wilayah dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua. Bu Firla juga mengingatkan kembali untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.